Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih, silakan duduk. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. Dan kita akan mendengarkan firman-Nya sebentar lagi, tapi sebelumnya saya ingin cerita sebuah kejadian lucu. Satu hari di sebuah gereja kedatangan seorang pria. Dia pakai celana jeans yang ketat, pakai t-shirt dan pakai topi, dan dia masuk ke dalam ruang ibadah. Dan ketika dia masuk, semua mata memandang dia. Karena bajunya beda sendiri. Semua pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja, rapi. Lalu semua orang memandang si pendetanya. Nanti si pendeta komentar apa ya? Ya, lalu benar, setelah ibadah, si pendeta itu menyalami orang ini dan bilang, lain kali minggu depan kalau kesini lagi, sebelum kesini doa dulu ya. Tanya sama Tuhan, dress code apa, pakaian apa yang cocok datang ke ibadah. Oh iya Pak, katanya. Minggu depan dia datang lagi, dia tetap pakai jeans, pakai kaos yang ketat dan pakai topi. Si pendetanya datang, loh, aku kan udah bilang sama kamu, suruh tanya Tuhan, pakaian apa yang cocok untuk ibadah? Udah belum? Sudah Pak, saya udah tanya Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Kata Tuhan, Tuhan juga nggak tahu. Karena Tuhan nggak pernah hadir di gereja itu. Tuhan tidak pernah hadir di gereja itu. Artinya apa saudara? Itu bukan gereja ya. Gereja kita bisa terima semua orang. Oke? Nah, hari ini kita akan masuk di dalam tema yang baru. Sepanjang tahun 2025 ini, kita sudah bicara banyak tentang level up. Level up di dalam segala hal. Dalam karakter kita, dalam keluarga, di dalam kesehatan, di dalam kerohanian kita. Baru kali ini kita akan bicara soal level up dalam hal yang kecil menurut Alkitab, tapi besar buat kita. Yaitu apa? Level up dalam hal keuangan. Ya. Level up dalam hal finansial. Siapa yang mau level up dalam hal finansial? Bukan hanya saudara yang mau, saya juga mau saudara ya. Saya juga mau. Kalau perlu angkat 2 tangan. Untuk itu 5 minggu ke depan ya, selama 5 minggu kita akan bicara soal level up dalam hal keuangan. Dan temanya bulan ini saya beri tema Financial Wonders, keajaiban-keajaiban finansial. Dan khusus hari ini temanya adalah Who's the Boss? Siapakah bosnya? Siapa bos saudara? Siapa bos saudara? Orang Kristen kalau ditanya siapa bosnya? Langsung Tuhan. Ya, jawabannya betul sih, betul ya. Tapi kalau diperhadapkan pada persoalan-persoalan keuangan, realitanya, faktanya bisa jadi berbeda. Ya, realitanya kita seringkali menjadikan yang lain, pribadi yang lain, sesuatu yang lain jadi Tuhan kita. Ya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana seharusnya sebagai orang percaya kita menjadikan Yesus Tuhan sebagai bosnya, menjadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita dan bukan uang ataupun harta. Jangan sampai kita salah memilih siapa bos kita, siapa tuan kita. Karena ada orang-orang yang menjadikan yang lain. Contohnya ada orang yang menjadikan keluarganya sebagai tuannya, sebagai yang utama dalam hidupnya. Apa akibatnya? Akibatnya dia akan kerjakan apa saja untuk keluarganya. Dia rela kerja keras. Kalau perlu 1 hari 24 jam lebih sedikit dia kerja buat keluarganya. Dan bahkan dia rela tinggalkan Tuhan demi keluarganya. Dan ini keliru saudara. Keluarga diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Tetapi keluarga
tidak boleh menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus pelihara keluarga, betul, tetapi kita tidak boleh menempatkan keluarga sebagai bos dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Nah, tentu kita sering mendengar satu istilah, kalau ada uang, segala sesuatu beres, ya. Kenapa orang bilang begitu? Karena segala sesuatu perlu uang. Semua harus dibeli dengan uang. Gak ada yang gratis, semuanya perlu uang. Semuanya ada harganya, semuanya harus dibayar, ya. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Apa yang gratis? Pak, saya kemarin makan gratis. Iya, gratis buat kamu, tapi ada orang lain yang keselamatan itu gratis, Pak. Iya, gratis. Bukan karena tidak ada yang bayar. Yesus yang bayar, ya kan? Yesus bayar itu dengan mati di atas kayu salib. Karena kita tidak bisa bayar, makanya Dia yang bayar buat kita. Gratis, bukan berarti murah, bukan berarti murahan, gitu loh, ya. Uang itu pegang peranan yang sangat penting dalam dunia ini. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak butuh uang. Dari ODGJ, ya, sampai pendeta, sampai presiden, semuanya butuh uang, ya. Tapi masalahnya uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menempatkan uang dengan benar? Kalau tidak menempatkan uang dengan benar, maka ini akan sangat berbahaya. Kalau uang bisa menjadi bos kita, maka hidup kita akan sangat berbahaya. Nah, apa akibatnya kalau kita menempatkan uang jadi bos kita? Kalau kita menempatkan uang sebagai bos kita, maka selalu kita dalam melakukan apa-apa itu transaksional. Transaksional artinya kita selalu hitung untung dan ruginya. Apa untungnya buat kita? Apa manfaatnya buat kita? Apa faedahnya buat kita? Dalam segala hal, dalam ibadah, waktu kita berelasi dengan orang, waktu kita datang ke gereja, semuanya dihitung untung dan ruginya. Ya. Dan Tuhan tidak mau kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang untung dan rugi. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan ingin setiap anak-anaknya punya banyak uang? Pernahkah saudara tanya, apakah Tuhan kepingin saya punya banyak uang? Banyak harta? Hidup berkelimpahan? Kalau kita baca Alkitab kita, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab, itu semua diberkati Tuhan. Tuhan menjadikan manusia di muka bumi bukan untuk hidup miskin dan menderita. Sejak awal Tuhan menjadikan manusia di bumi, ditaruh di Taman Eden, supaya mereka hidup berkelimpahan. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Bahkan mereka diberi kuasa atas bumi ini. Tapi dosa sudah mengubah segala-galanya. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, kita lihat motivasinya Tuhan, itu selalu ingin memberkati umatnya. Ada beberapa ayat yang saya baca untuk supaya saudara tahu. Pertama dari Yohanes 10 ayat 10. Alkitab berkata, Tuhan Yesus bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup, dan bukan hanya hidup, hidup mempunyainya dalam hidup yang berkelimpahan. Dalam segala hal kita diberikan hidup yang berkelimpahan. Yohanes 15 ayat 5, Yesus bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, bukan sedikit, bukan biasa-biasa, banyak. Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ya, jadi
Tuhan tuh memberikan itu bukan hanya cukup, tapi lebih dari cukup. Karena apa? Karena Dia ingin hidup kita hidup menjadi berkat. Dan banyak sekali ayat yang lain kalau kita mau baca. Kalau saya baca semua, Alkitab berkata ada 8.800 janji berkat di dalam Alkitab. Kita tidak dengar khotbah, kita hanya baca ayat, ya. Dan saudara tidak pulang-pulang. Nah, itu bukti bahwa Tuhan mau memberkati anak-anaknya. Dan kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Abraham, ya bisa tadi tampilkan bisa gambarnya. Nah, kebaca nggak ya? Tahu kecil ya. Saudara bisa lihat ada Ayub, ada Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo. Itu adalah tokoh-tokoh di Alkitab di Perjanjian Lama yang bukan hanya sekedar kaya, tapi dicatat orang-orang terkaya pada zamannya, orang-orang kaya di daerah timur, dan dibilang tambah lama mereka tambah kaya, tambah lama tambah diberkati, dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan mau supaya setiap kali, setiap kita itu hidup dalam kelimpahan, hidup diberkati, juga punya banyak uang dan harta. Tapi walaupun Tuhan punya rencana seperti itu, akibat dosa orang hidup kekurangan. Apa artinya hidup berkelimpahan? Apa hidup kaya itu? Kalau saudara yang sudah ikut kelas pemuridan dasar kekristenan, saudara tentu tahu uang atau harta adalah salah satu item yang disebut kita hidup berkelimpahan. Salah satu, bukan semuanya, tapi salah satu tanda orang hidup diberkati adalah dia punya cukup uang dan harta. Nah, hari ini kita akan melihat dua sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Yang kita kenal, yang pertama adalah sistem ekonomi kerajaan Allah. Ini AC-nya bisa tolong dinyalain? Satu lagi. Dua sistem ekonomi dalam kerajaan Allah. Yang pertama, sistem ekonomi kerajaan Allah atau sistem ekonomi Allah. Siapa sumbernya? Tuhan. Di mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat di Alkitab. Ya, jelas di Alkitab kita bisa lihat. Alkitab ini kita ini lengkap sekali. Dia penuh dengan banyak sekali petunjuk bagaimana menjalani hidup dengan baik, petunjuk bagaimana menjalani hidup yang sehat, dan juga bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita, finansial kita, bagaimana kita mengelola semuanya itu ada petunjuknya di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sistem ekonomi yang manusia temukan. Sistem ekonomi yang manusia temukan atau sistem ekonomi dunia. Ini sumbernya siapa? Sumbernya adalah pengetahuan. Manusia dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, dengan analisa, bahkan beberapa ngambil dari Alkitab, mereka berusaha menciptakan sistem bagaimana caranya mengelola keuangan, tetapi karena mereka merasa lebih bijak, lebih pintar daripada Tuhan, mereka berusaha menciptakan sistem ekonomi yang berbeda dengan Alkitab. Dan tidak heran kalau saudara lihat, tambah lama sistem ekonomi ditambah baru, diperbaharui, tetapi dunia semakin lama semakin krisis. Banyak usaha jadi bangkrut. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti apa yang Alkitab tulis. Alkitab ditulis sebagai manual kita untuk mengatur keuangan kita, karena Tuhan ingin setiap kita hidup dalam segala kelimpahan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, waktu manusia Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka ambil buah apa? Buah pengetahuan. Pengetahuan itu sebenarnya tidak jahat, tidak jelek, tidak salah. Tetapi kalau kita anggap pengetahuan itu segala-galanya, lebih daripada firman Tuhan, itu yang salah.
Ya. Jadi pengetahuan itu justru harus ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kita perlu hati-hati di dalam mengelola keuangan, karena kalau kita mengelola keuangan dengan pengetahuan kita yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, dampaknya akan sangat terasa dalam kehidupan kita. Memang tidak serta-merta kita bangkrut, tidak serta-merta kita akan jatuh miskin, tetapi kita akan melihat bahwa hidup kita akan turun terus. Padahal kita bilang kalau kita ikut Tuhan, kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Kita akan memberi pinjaman dan tidak minta pinjaman. Itu janji Tuhan. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena kita tidak mengikuti pola yang Alkitab tulis. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita akan menemukan lebih dari 2350 ayat yang bicara soal keuangan. 2350 ayat bicara soal keuangan. Jadi penting atau tidak? Kalau tidak penting, tidak ditulis sebanyak itu. Bahkan Yesus sendiri dalam pelayanannya, sepertiga perumpamaan yang dia berikan itu perumpamaan soal keuangan. Soal keuangan. Ya, jadi kita tahu itu sangat penting. Kenapa Tuhan Yesus kasih itu? Kenapa di Alkitab ditulis begitu? Karena manusia butuh petunjuk. Tuhan tahu manusia butuh pengarahan supaya mereka tidak salah di dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam mengambil kebijakan dalam mengelola finansial mereka. Kalau manusia tidak mengikutinya, maka manusia tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Hidup yang berkelimpahan tidak akan mereka alami kalau mereka tidak mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan mereka akan cenderung menjadi miskin dan menderita. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan. Dan selama 5 minggu ini kita akan belajar banyak hal yang saya akan sebutkan tema-tema selama minggu ini. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan 3 hal penting, 3 alasan penting kenapa kita perlu mengerti tentang uang menurut Alkitab. Yang pertama, kita perlu mengerti tentang uang dari Alkitab karena cara kita menempatkan uang dalam hidup kita itu sangat mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Saya akan baca dari Matius 6 ayat 24, bisa tolong ditampilkan. Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dari ayat ini kita bisa membuat skala prioritas. Dan kalau kita buat skala prioritas, tidak mungkin 2 orang di posisi yang sama. Harus salah satu yang ada di atas. Nah, siapa yang nomor 1? Jadi kita perlu ngerti supaya jangan sampai salah. Dan yang kedua, ditulis di kalimat terakhir dan di kalimat pertama, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Di sini saudara bisa perhatikan bahwa Tuhan itu tidak mengatakan bahwa saingannya adalah iblis atau setan. Tidak. Saingan Tuhan bukan iblis atau setan. Iblis sama setan dengan Tuhan itu sangat berbeda. Tidak sama, sangat berbeda. Ya. Yang menjadi saingan Tuhan, Alkitab bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu dewa uang, saudara. Jadi Alkitab jelas berkata bahwa saingan Tuhan itu uang. Kalau saudara nanti ikut Crown Ministry, saudara akan diajarkan
bahwa uang dan Tuhan itu bersaing dalam hati manusia untuk menduduki tempat yang paling utama. Ya. Jadi saingan Tuhan itu uang, makanya Tuhan mengajarkan sistem keuangan yang baik supaya tidak menjadikan uang sebagai bos dalam kehidupan kita. Memang sebagai orang percaya kita tidak mungkin menjadikan setan sebagai bos kita, pasti Tuhan. Tetapi setan itu seringkali menyamar sebagai malaikat terang. Dan uang seringkali dipakai tanpa kita sadar, pelan-pelan. Tadinya kita bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadikan Yesus Tuhan satu-satunya. Pelan tapi pasti kita akhirnya menjadikan uang sebagai bos kita. Dan kita bisa lihat ada banyak, bukan orang luar, banyak pendeta yang awalnya sangat baik, sangat berdedikasi dalam pelayanan. Kalau pelayanan tidak pikir untung rugi, tidak lihat persembahan kasihnya berapa, bahkan berani keluarkan uang untuk pelayanan, tetapi lambat laun mulai berubah. Akhirnya kalau pelayanan yang dilihat, berapa PK-nya, berapa persembahan kasihnya. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati sekali. Jangan sampai kita menjadikan uang sebagai bos kita. Buktinya apa? Buktinya kalau kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Buktinya kalau apa-apa kita selalu lihat untung dan ruginya. Saya pernah beberapa kali, bukan beberapa kali lagi, sering mendengar orang bilang begini, saya ini sudah setia ibadah setiap hari Minggu. Saya sudah kasih persembahan setiap minggu. Bahkan setiap bulan saya rutin kasih persepuluhan. Kenapa sampai sekarang hidup saya cuma begini-begini saja? Di agama saya yang lama itu enggak. Kalau saya sekarang ikut Tuhan Yesus, kenapa hidup saya berkat rasanya seret? Semakin saya rajin ibadah, tidak ada perubahan, semakin seret. Di sana sekali datang, langsung banyak order datang. Ini namanya saudara mulai hidup dalam transaksional. Yang penting untung. Kita mau atur Tuhan supaya Tuhan itu seperti dewa uang. Seperti kita mancing dengan umpan yang kecil dapat ikan yang besar. Maunya seperti itu. Dan itu banyak orang Kristen seperti itu. Betul atau betul? Dan orang-orang seperti inilah yang lama-lama, lambat laun, mereka akan murtad, tinggalkan Tuhan. Dan mereka anggap apa yang ditulis Alkitab semuanya hanya omong kosong, omon-omon. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang senantiasa menggenapi janjinya. Dia tidak bisa melanggar janjinya. Itu yang tidak bisa Tuhan lakukan. Tuhan itu bisa semuanya. Tidak ada mustahil buat dia, tetapi mustahil buat dia untuk melanggar janjinya sendiri. Semua janji Tuhan ditulis semata-mata untuk kebaikan kita. Ditulis bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita, untuk mendidik kita, untuk memurnikan kita. Dan contohnya itu di Alkitab, orang-orang yang diberkati sampai kaya, mereka semua tadi kalau saudara baca ayat-ayatnya, nggak sempat saya baca karena waktu, itu ada banyak sekali ayat-ayat menunjukkan bahwa orang-orang itu, walaupun mereka sangat kaya, harta mereka itu bukan jadi tujuan hidup mereka. Harta itu akibat hubungan yang akrab antara mereka, relasi yang baik antara mereka dengan Tuhan. Berkat itu hanya pelengkap, yang
mau tidak mau akan menyertai. Karena Alkitab berkata, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Itu pakai bahasa prositemi, artinya otomatis ditambahkan kalau kita cari kerajaan Allah lebih dahulu. Masalahnya kita seringkali terbalik. Kita cari uang dulu, ada waktu baru cari Tuhan. Makanya tidak ada berkat ditambahkan. Tuhan mau kita cari Allah dulu, cari kebenarannya. Gimana sih Pak? Saya udah loh Pak, saya baca Alkitab udah berpuluh-puluh kali, tetap aja miskin. Apa benar cari kerajaan Allah itu baca Alkitab doang? Cari kerajaan Allah itu bukan hanya sekadar baca Alkitab, tetapi menghidupinya, melakukannya dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lakukan, maka kita akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Lukas 16 ayat 11 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya baca ya. Jadi kalau mengenai kekayaan di dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercayai, siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Saudara, sikap kita itu sangat mempengaruhi apakah Tuhan akan mempercayakan harta yang banyak kepada kita atau tidak. Apakah Tuhan mempercayai kita untuk mengelola miliknya yang banyak atau tidak, itu tergantung dari sikap hati kita terhadap uang. Kalau perusahaan saja cari bendahara, cari yang jujur, cari yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, apalagi Tuhan. Tuhan dia punya standar supaya si pengelola-pengelola ini dapat dipercaya, supaya Tuhan bisa tidak ragu-ragu mempercayakan segala harta miliknya. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan memberkati orang-orang di perjanjian lama. Saya selalu bilang di perjanjian lama, karena kalau di perjanjian lama itu harta itu kelihatan, saudara. Kalau di perjanjian baru udah berupa uang tidak kelihatan, uang nggak ada bunyi ya katanya. Tapi kalau di perjanjian lama nggak bisa disembunyikan uangnya, karena berupa ternak sekian ribu, punya hamba budak sekian ratus gitu ya, jadi kelihatan gitu. Jadi Tuhan mau kita ini jadi pengelola-pengelola yang dapat dipercaya, supaya Tuhan bisa mempercayakan harta miliknya kepada kita. Tapi kalau kita tidak bisa dipercaya dalam harta duniawi, kata Lukas 16 ayat 11, bagaimana kita bisa dipercaya dalam hal yang lebih besar? Keuangan itu masalah kecil. Buat Tuhan, uang itu masalah sangat kecil. Dia tidak pernah keberatan memberkati kita karena itu uang kecil. Buat kita besar, buat Tuhan kecil. Ya. Tapi yang Tuhan mau, ketika kita bisa dipercaya dalam hal kecil, Dia akan mempercayakan kita hal-hal yang besar, yaitu masalah-masalah rohani. Coba kita baca Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi, kalau kita bisa melihat, kalau kita bisa dilihat maksud saya, oleh Tuhan, bahwa kita ini pengelola yang baik, yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, maka urusan duit itu bukan masalah buat Tuhan. Saudara tahu semut? Saya pernah memperhatikan semut. Dia beberapa semut itu angkat satu butir gula, bareng-bareng diangkat pelan-pelan, kadang-kadang berhenti, jalan lagi, berhenti, dibawa kemana? Dibawa ke dalam sarangnya. Buat semut, satu butir gula itu sangat bernilai.
untuk melangsungkan kehidupan mereka. Nggak tahu berapa lama satu butir gula itu. Mereka bawa ke koloni mereka. Mereka di situ kasih makan ratu semut supaya ratu semut bisa mengeluarkan dari tubuhnya minyak-minyak untuk makanan. Kalau saya lihat, kalau saya kasih dia gula 1 kilo, kira-kira apa yang terjadi? Gula 1 kilo murah, saudara, 17.500. Saya sering nemenin istri saya, jadi saya tahu harganya. 17.500. Kita taruh di pinggirnya sarangnya. Kira-kira apa yang terjadi dengan semut-semut itu? Semut-semut itu nggak perlu kerja lagi. Seumur hidupnya sampai dia mati, dia tidak perlu cari makan lagi. Dia tinggal ambil makan. Kenapa? Karena buat semut gula sangat berharga, buat saya gula 1 kilo tidak berharga. Betul? Demikian juga dengan Tuhan. Kita ini lebih kecil dari semut di hadapan Tuhan yang besar. Kita dengan semut dibandingkan Tuhan dengan kita lebih kecil dari semut. Jadi saudara jangan ragu-ragu bahwa Tuhan itu pelit, hitung-hitungan dengan kita. Tidak. Buat Tuhan memberkati kita itu sangat murah, sangat gampang. Tapi masalahnya apa? Masalahnya Tuhan itu bukan sekedar mau memberkati kita supaya kita hidup senang dan mati masuk surga. Bukan. Itu maunya kita. Ya. Tapi Tuhan menyelamatkan kita, mati di atas kayu salib buat kita. Itu perkara besar. Karena dia mau melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Yaitu perkara-perkara rohani dia ingin percayakan. Makanya dia melatih, mendidik, mengajar saudara untuk bergantung kepada Tuhan dalam hal yang kecil dulu. Kalau saudara bisa bergantung dalam hal yang kecil kepada Tuhan, menerima janji-janji Tuhan, saudara semakin percaya kepada Tuhan, saudara bisa dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar. Orang itu saudara dipercaya kecil salah, bingung. Dipercaya banyak juga bingung. Betul nggak? Enggak Pak, saya kalau percaya banyak gak bingung Pak. Di Ancol, saudara, saya pernah dengar cerita seorang pendeta cerita karena dia tinggal di daerah Ancol. Zaman itu Ancol itu seperti tempat jin buang anak katanya. Tapi karena dibeli, siapa yang beli situ ya? Waktu itu mau dibuat Ancol itu zamannya Pak Soeharto, dibeli tanah-tanah di situ. Yang tinggal di Ancol tempat jin buang anak itu kebanyakan katanya preman-preman, pelacur-pelacur, ya pengemis-pengemis tinggal di daerah sana. Dan tempat itu mau dijadikan Ancol yang sekarang. Jadi dibelilah daerah itu dan akibatnya orang-orang yang tadinya betul-betul makan aja susah, tiba-tiba jadi kaya raya. Dan si pendeta itu cerita karena dia lihat tetangga-tetangganya apa yang dilakukan oleh para preman itu katanya. Yang dilakukan oleh para preman itu yang pertama begitu terima uang begitu banyak, dia kasih istrinya sejumlah uang dan dia suruh istrinya pulang kampung. Diceraikan, dia kawin lagi, dia pesta narkoba, minum-minum, hura-hura. Dan dengan uang yang banyak mereka sering nongkrong di nightclub. Dan satu hari digerebek sama polisi. Dengan banyak narkoba di situ, banyak duit di situ, dianggap polisi mereka bandar narkoba. Mereka bilang bukan. Tapi polisi nggak mau tahu, diambil semua duitnya, jatuhlah mereka miskin lagi. Memang nasibnya miskin. Jadi kita nih harus tahu bahwa Tuhan itu mau kita ini tidak bingung. Dikasih uang sedikit bisa, dikasih uang banyak bisa. Filipi 4 ayat 19 bilang, Filipi 4:19 coba tampilkan bisa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan ingin memberkati kita
sesuai dengan kekayaannya. Kalau sesuai dengan kekayaan itu berapa sih? Kalau misalnya saya ini konglomerat, ya, ketemu teman lama nih. Nah, ini ada teman-teman dari Bandung nih. Ketemu teman lama. Terus ternyata dia lagi sedih wajahnya. Aku tanya, kenapa Pak? Aduh, saya ngojek nih. Udah 3 bulan gak bisa bayar cicilan motor. Motor mau ditarik sama dealer. Sama leasing mau ditarik. Saya bilang, jangan khawatir Pak, saya konglomerat. Ya. Oh, seneng dia. Berapa Pak cicilannya? 1 bulan 1 juta. Ini udah 3 bulan nggak nyicil, mau ditarik. Jadi kurang berapa? Kurang 3 juta. Jangan khawatir Pak. Ini saya kasih 200.000 ya. Sesuai atau tidak sesuai dengan saya sebagai konglomerat? Tidak sesuai gitu loh. Dan Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Apa yang Tuhan punya? Seluruh bumi ini dengan segala isinya. Semuanya, emas, perak, semua miliknya Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya saja, karena Dia tidak pernah ingin kita hidup susah. Ya, itu sebabnya Dia melatih kita, mengajar kita, memperlengkapi kita, supaya kita bisa angkat beban-beban yang berat, bertanggung jawab dalam hal yang berat. Justin badannya, ya saudara tahu. Kenapa dia bisa badannya begitu bagus? Karena dia latihan. Waktu latihan nge-gym, dia tidak langsung angkat beban yang berat. Dia harus angkat beban yang ringan dulu. Tambah lama, tambah berat, tambah lama, tambah berat. Sampai akhirnya dia sanggup angkat beban yang berat. Dan akibatnya bentuk badannya pun jadi bagus. Tuhan juga sama. Tuhan kepingin melatih kita, memperlengkapi kita dengan hal yang kecil ini, supaya saudara bisa dipercaya, belajar jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hal keuangan yang sekarang. Mungkin dulu baru UMR, saudara setia mengembalikan persepuluhan, setia dalam memberi persembahan. Ada orang yang susah, saudara bertanggung jawab tidak pakai uang ini untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya, kayak rokok kan nggak perlu. Minum kan tidak perlu. Yang tidak perlu itu di skip, dipakai yang perlu. Itu namanya bertanggung jawab. Dan kalau kita semakin bertanggung jawab, maka Tuhan akan semakin berani mempercayakan lagi harta yang banyak kepada saudara, karena saudara bisa dipercaya untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, yang kedua, kalau kita salah menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau uang jadi bos kita, maka Tuhan otomatis turun peringkat, tidak jadi yang utama lagi. Bisa jadi yang kedua, atau bisa jadi yang ketiga. Yang pertama apa? Yang pertama jadi uang. Dan itu akan membuat Tuhan tidak lagi bisa mempercayai kita dengan harta yang banyak. Kalau sampai ada orang punya harta yang banyak, tetapi tidak mengutamakan Tuhan, berarti hartanya, saya percaya, bukan dari Tuhan. Karena Tuhan mau mendidik setiap anak-anaknya untuk menjadi orang yang dapat dipercayai. Yang ketiga, cara mengelola uang, sadar atau tidak sadar, itu akan mewarnai kehidupan kita sepanjang waktu. Saudara, sejak kita kecil sampai nanti kita mati, kita ini tidak bisa lepas dari uang. Kerjaan kita ngatur uang, ngurus uang, mempergunakan uang.
Nah, kalau kita sudah tahu bahwa sepanjang umur hidup kita akan berurusan dengan uang, bodoh sekali kalau kita tidak belajar tentang uang. Itulah sebabnya Alkitab kepingin mengajarkan kepada kita tentang uang. Sama seperti hal komunikasi ini, contoh aja ya. Orang dulu komunikasi dengan teriak-teriak supaya sampai beritanya. Lama-lama supaya lebih gampang pakai kentongan. Lama-lama kentongannya diatur ya. Nggak cuma tok 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 tok, tapi tok tok tok. Artinya apa? Tok 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 tok. Nah, artinya apa kan gitu ya? Pakai seperti Morse gitu ya. Terus pakai bendera. Akhirnya pakai telepon. Lama-lama pakai video call. Karena apa? Karena orang tahu sepanjang umur hidupnya dia akan hidup dan butuh komunikasi. Demikian juga dalam hal keuangan kita perlu belajar. Kita perlu belajar karena kalau kita tidak belajar, ya kita tidak akan bisa menjadikan Tuhan sebagai bos kita, tapi uang akan menjadi bos kita. Dan Alkitab, kalau kita baca di Crown Ministry, uang itu bos yang kejam. Tapi kalau dia jadi hamba yang baik. Tapi kalau dia sampai jadi bos, dia jadi bos yang kejam. Ya, Pak, tapi kan kita nih hidup cuma sebentar. Mati nggak bawa apa-apa. Ngapain sih susah-susah belajar soal uang? Ngapain? 1 Timotius 6 ayat 7 bilang, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Tapi kalau kita belajar uang seperti yang Tuhan ajarkan di Alkitab ajarkan, saya memberitahu bahwa ketika kita masih hidup kita ini lebih terjamin. Lebih sedikit masalah kalau kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Itulah sebabnya Tuhan kepingin kita ini belajar soal keuangan dari firman Tuhan supaya kehidupan saudara lebih baik. Kalau kehidupan saudara lebih baik, mati saudara masuk surga. Bukankah itu jauh lebih baik daripada biar saya miskin di sini, asal kaya di surga? Siapa yang mau? Miskin di sini, asal kaya di surga? Tuhan, itu bukan rancangan Tuhan. Miskin di dunia, mati masuk surga, itu bukan rancangan Alkitab ya. Alkitab nggak ada satupun ayat yang bilang begitu ya. Jadi Tuhan kepingin kita belajar. Makanya hari ini kita belajar who's the boss, siapa bosnya. Minggu depan kita akan belajar work hard, work smart, work hard hati. Kerja keras, kerja cerdas, kerja dengan hati. Ya, karena penting kerja dengan hati itu. Yang minggu ketiga, it's not mine. Minggu ketiga itu artinya apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Semuanya milik Tuhan. Minggu keempat, more than alms. Lebih dari sedekah. Memberi itu bukan seperti memberi kepada orang miskin. Memberi itu bukan seperti memberi kepada orang minta-minta, pengemis, tukang parkir. Bukan, saudara. Memberi itu ada caranya. Dan Tuhan Alkitab memberitahukan caranya. Jangan dipikir yang penting memberi saja. Tidak. Orang memberi bisa celaka. Hah? Bisa celaka? Iya. Kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal yang kelima, itu ada orang namanya Ananias dan Safira. Mereka mati gara-gara apa? Menerima atau memberi? Mereka mati gara-gara mereka memberi. Jadi perlu hati-hati. Motivasi yang benar tidak cukup. Ini ada peristiwa seorang anak masih kecil, SD, lihat adiknya kelilipan. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia kaget lihat adiknya kelilipan. Tapi dia ingat waktu papanya berenang, matanya ada sesuatu, mamanya ambil satu botol dari tempat obat dan ditetesin ke mata papanya. Dia lihat adiknya gitu, dia juga ambil ke
tempat obat, dia ambil, tapi yang diambil bukan roh, dia ambil alkohol, dia tetesin ke mata adiknya. Motivasi yang benar tidak cukup untuk memberi. Ada cara yang benar untuk memberi. Ada cara yang benar untuk menabur. Alkitab mengajarkan harus menabur di tanah yang kita kan tidak mau memberi sia-sia. Tuhan akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya. Ya, jadi itu penting. Ya. Dan minggu kelima kita akan belajar bahwa kita dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita semua. Saudara, segala yang kita miliki hari ini itu pemberian Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Ayat ini kelihatannya singkat, tapi kalau kita mengerti benar dan kita pegang dengan benar, kita tidak mungkin salah menempatkan Tuhan sebagai pemilik, sebagai bos. Sebab ayat ini bilang, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari siapa? Tuhan. Kekayaan dan kemuliaan berasal dari Tuhan. Tapi ada banyak orang tinggalkan Tuhan untuk cari kekayaan. Sumbernya Tuhan. Kalau kita mau kaya dan mulia, harusnya datang kepada Tuhan. Tapi ada banyak orang tinggalkan Tuhan untuk cari kekayaan. Kita harus tempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, dia bilang, engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Ya, dikatakan ya kalimat kedua ya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Artinya, dia yang berkuasa mengendalikan apakah kita dapat berkatnya atau tidak. Jadi sekali lagi kalau kita menempatkan Tuhan sebagai bos kita, pertama kita datang ke tempat yang tepat, bukan ke tempat yang salah. Kedua, dia yang punya kuasa untuk memberkati kita. Dia punya kuasa. Kita tidak bisa kalau dia tidak buka. Kata Tuhan, kalau aku tidak buka, tidak ada yang bisa. Kalau aku buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau aku tutup, tidak ada yang bisa buka. Tuhan menyediakan berkat yang melimpah atas kehidupan setiap kita. Ya, makanya Tuhan kepingin setiap kita melakukan 3 hal ini supaya kita mengalami financial wonder dalam kehidupan kita. Yang pertama, singkat saja karena waktu sudah lewat, bekerja dengan rajin. Artinya Tuhan tidak pernah menurunkan uang seperti hujan. Ya, Tuhan punya mekanisme, punya cara, punya sistem untuk memberkati kita. Amsal 12 ayat 27 bilang begini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan bermalas-malas takkan tercapai yang diidamkan, dengan bekerja keras orang mendapat kekayaan. Alkitab jelas ngomong kita harus bekerja. Orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Ya. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. The Lord your God gives you the ability to produce wealth. Jadi dia memberikan kepada kita kemampuan supaya kita bisa memperoleh kekayaan. Oleh sebab itu mari kita pakai. Kita ini diperlengkapi oleh Tuhan dengan otak yang cerdas, dengan panca indera, dengan tubuh, supaya kita bisa mengerjakan semua yang Tuhan perintahkan, supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan mau. Percuma IQ kita 140 kalau kita malas-malasan. Lebih baik orang yang IQ-nya di bawah 100 tapi dia kerja keras, rajin dan jujur, daripada IQ-nya tinggi tetapi malas-malasan. Kalau saudara punya perusahaan, siapa yang saudara pilih? Yang IQ-nya tinggi malas
Atau yang IQ-nya rendah tapi rajin, jujur, dan kerja keras? Ya, satu hari Tuhan Yesus dijebak oleh orang Farisi. Dikasih satu mata uang. Dia kasih satu pertanyaan. Apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus bilang, bawa 1 dinar sama aku. Datang 1 dinar. Tuhan Yesus bilang, gambar siapa ini? Gambar kaisar. Tuhan bilang, berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Artinya apa? Artinya kita punya uang, itu harus kita atur. Uang kita ada yang harus kita bayar untuk pajak. Ada uang kita yang harus kita sisihkan untuk kita pakai untuk Tuhan. Gitu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa Tuhan mau kita bijaksana di dalam mengatur keuangan kita. Mana yang harus pajak, mana yang untuk Tuhan. Akhir-akhir ini ada banyak pendeta yang konslet, menurut saya sih, gara-gara soal persepuluhan. Yang terakhir saya dikirimin di grup, ada seorang pendeta pakai baju pendeta, ya, marah-marah di entah itu TikTok apa IG saya lupa, marah-marah bilang semua pendeta stop mengajarkan persepuluhan, katanya. Stop membodohi jemaat. Semua orang pada komentar. Persepuluhan itu ada di Alkitab loh. Dan tidak pernah ada kata-kata dibatalkan. Kenapa dia bilang mengajarkan persepuluhan? Salah. Ya. Nanti minggu ke-4 saya akan bicara soal persepuluhan lebih detail. Sekarang waktunya tidak cukup. Saya berharap tim musik bisa maju. Saya berharap setiap kita mulai hari ini sadar betul-betul bahwa Tuhan mau memberkati kita, tetapi kita harus, hati kita tidak boleh terikat kepada uang. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai bos kita. Dan harta yang kita miliki semuanya adalah milik Tuhan. Kita ini hanya pengelolanya saja. Dan sebagai pengelola yang baik, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kalau kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Dia tidak segan-segan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Dia berjanji, Dia pasti akan melakukannya. Jangan sampai gara-gara uang kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai gara-gara uang kita tinggalkan waktu-waktu untuk Tuhan. Saya senang kalau ada orang-orang pergi keluar kota, ada di luar kota, ada alasan untuk tidak ibadah, tapi cari tempat ibadah karena tahu Tuhan itu yang paling utama dalam hidup kita. Tuhan harus diutamakan di atas segala-galanya. Mari kita naikkan satu pujian.